Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Olimpiade Catur India ini kawan sudah memasuki hari terakhir babak 11. Dan saat saya rekaman ini babak 11 sedang berlangsung. Yang biasanya di babak-babak sebelumnya dimulai pada sore hari kawan waktu Indonesia sekitar jam setengah 6. Tapi di babak 11 ini sudah berlangsung tadi siang. Dan tadi pagi saya menjanjikan untuk mengulas permainannya Abdus Satrob melawan Gukesh di babak ke-10 kawan. Dan kita akan ulas permainannya. Dimana kita lihat sekarang kawan posisi klasemen di kategori open atau pria kawan. Dimana timnya Abdus Satrob yaitu Uzbekistan ini kawan bersama Armenia menempati posisi pertama dan kedua dengan 17 poin. Diikuti India 2 dan India 1 kawan, di mana India 2 ini adalah timnya Gukesh kawan. Dan seperti yang kalian lihat, timnya Abdus Satrob dan timnya Gukesh ini pada posisi papan atas kawan. Cukup menarik kawan memang untuk mengulas permainan dua pemain ini. Banyak sekali channel-channel dunia yang meng-highlight tentang gamenya antara dua anak muda ini kawan, calon bintang masa depan. Coba akan kita lihat kawan posisi Uzbekistan ini, terutama permainannya Abdus Satrob, di mana Abdus Satrob ini hanya memetik kekalahan pada babak ke-6 kalah dari Pentala Hari Krishna dan 2 kali remis selebihnya menang, dan dia pun tak pernah absen dari babak pertama sampai babak 10, bahkan babak 11 juga sedang bermain melawan Anish Giri kawan, tak pernah absen, tak pernah digantikan oleh pemain cadangan. Dan kita lihat lagi kawan pemain yang akan kita otak-atik yaitu dari Gukesh tadi. Bagaimana track recordnya sampai 11 babak atau 10 babak yang sudah dimainkan. Begitu juga dengan Gukesh kawan, hampir memetik rekor sempurna. Tapi dihentikan oleh Mamet Yarob di babak 9. Berakhir miss permainan antara Mamet Yarob melawan Gukesh ini kawan. Dan di babak ke-10 dia dikalahkan oleh Nordibek Abdus Satrob. Di babak ke-11 ini kawan, kebetulan bertemu dengan Grandmaster muda lainnya, yaitu Vincent Kemmer asal Jerman. Dan untuk game yang akan kita otak-atik ini, saya tidak lagi menggunakan papan dari chess.com kawan. Kebetulan kalau saat ada game yang berlangsung seperti ini kawan, game yang dahulu ataupun babak sebelumnya ini tertindih, tidak bisa dibuka lagi. Nanti selepas pertandingan sudah selesai baru bisa dibuka kawan. Coba saya klik all round ini, ada beberapa babak yang bisa diklik, tapi nyatanya tidak bisa dibuka filenya kawan. Jadi saya tidak bisa membuka atau menggunakan papan dari chess.com ini. Saya akan menggunakan papan dari Lichess saja kawan. Tapi yang nggak mengenakan bagi saya untuk menggunakan Lichess ini, saya harus mengedit kembali untuk menambahkan foto pemain agar lebih suasananya dapatlah kalau ada tambahan foto. Enaknya menggunakan papan Lichess, nanti ada tanda-tanda kesalahan dari langkah-langkah yang dibuat oleh para pemain. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Ini adalah game di babak ke-10 kawan, antara Gukesh melawan Abdus Satrob. Gukesh pegang putih mengawali dengan pembukaan pion D4, pion menteri. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, Queen's Gambit decline. Kuda C3, variasi 3 kuda dan berubah lagi ke bentuk Ragozin Defense dari Abdus Satrob. Menteri A4 skak. Variasi ini adalah variasi nomor 3 dalam posisi Ragozin Defense seperti ini kawan. Pilihan utama adalah gajah G5 atau pilihan nomor 2 pion C pukul pion D5 kawan. Tapi di sini Gukesh melangkah menteri ke peta A4 ini untuk memaksa blokade dengan kuda C6. Inilah yang dilakukan oleh Abdus Satrob. Kalian pun pasti akan melangkah seperti ini kawan, demi menjaga gajah kalian juga dari tempo yang didapat oleh Menteri Putih tadi. Seperti game-game sebelumnya kawan, saat bermain dengan kuda C6 ini atau menteri ke peta A4 tadi, ini merupakan langkah paksaan agar hitam tidak lagi punya tempo bermain dengan pion C5-nya. Sudah sangat sering saya bilang di permainan Ragozin Defense variasi menteri A4 ini. Pion E3, rokade oleh Abdus Satrob. Gajah D2, gajah gelap terlebih dahulu untuk blokade pimpinan kawan, dan dilanjut dengan pion A5. Pion A3 usir gajah, dan Abdus Satrob bertukar gajah gelapnya pukul kuda C3. Dipukul balik oleh gajah, sekarang kuda ke E7, di sini Menteri Putih mundur ke C2. Apakah nanti menempati satu diagonal, gajahnya siap ditempatkan di peta D3, kemudian serang pion H7? Bisa juga kawan.
Pion B6 lanjut Abdus Satrop mencoba menghadang pergerakan pion jika ingin didorong maju ataupun menyiapkan petak-petak ruang bagi gajah berkembang ke petak B7 atau A6. Pion B3, gajah A6 ternyata dipilih oleh Abdus Satrop untuk memberikan serangan X-ray ini kawan. Untuk mencegah pergerakan pertukaran pion, nanti gajahnya akan langsung sikat gajah terang putih F1 sehingga putih tidak mempunyai kesempatan rokade. Pion A4 dimainkan oleh Guges. Stockfish menyarankan gajah ini segera berkembang kawan, terutama ke petak E2 ataupun ke petak D3, tak ada masalah dua petak ini. Mungkin yang ditakutkan oleh Guges jika melanjutkan pengembangan, ambil contoh ke petak E2, hitam akan membuat langkah pengorbanan sementara ini kawan. Dan di sini akan terjadi pertukaran pion sekali lagi di sini kawan, akan disikat oleh gajah, kalaupun dipukul balik oleh gajah putih, masih bisa dipukul balik oleh pion hitam dan pion ini pun nanti masih bisa direbut oleh hitam kawan. Mungkin karena itulah tadi pion A4 terlebih dahulu dimainkan oleh Guges mencegah pergerakan pion hitam ke petak A4. Selanjutnya kuda E4, gajah mundur ke petak B2 dan dilanjut dengan kuda C6. Di sini gajah A3 serang benteng terlebih dahulu, diblokade oleh kuda B4. Langsung disikat oleh gajahnya Guges, dipukul balik oleh pion B, barulah gajah terang D3. Serang kuda kawan, kuda mundur ke petak F6. Karena kalau tetap bertahan di sini, kalaupun kalian memainkan pion F5 ini untuk membackup kuda, ya bisa juga kawan, kemungkinan kalau Stockfish yang main, kalian akan disikat kuda ini kawan. Tapi mungkin ada opsi yang lain, kuda juga bisa menempati pos yang sangat bagus juga kawan. Setelah pion ini didorong, maka gangguan pada petak-petak gelap ini terhadap kuda putih sudah tidak ada lagi. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi kuda dipilih untuk mundur ke petak F6 oleh Abdus Satrop. Selanjutnya barulah rokade di langkah ke-17. Pergerakan Abdus Satrop memaksa Guges baru bisa rokade di langkah ke-17. Pion C5 sekarang perkuat posisi pionnya untuk menantang pertukaran pion D dan ini langsung diterima oleh Guges. Dipukul balik oleh pion B dan pionnya ini cukup kuat sekarang kawan, tapi masalahnya sekarang pion E4. Maka bangunan pion hitam di lajur C atau D ini akan rusak. Kalau tidak mau diterima kawan, pion ini akan didorong ganggu kuda dan diagonal ini terbuka, pion ini bisa jatuh di petak H7. Jadi langsung diterima oleh Abdus Satrop, dipukul balik oleh gajah. Serang benteng, di sini hitam punya kesempatan langsung sikat gajah ini kawan. Pilihan terbaik juga, ataupun benteng digeser ke C8. Tapi Abdus Satrop memilih dengan benteng naik ke petak A7 dengan opsi nanti segera menempati baris ke-7 diikuti saudaranya bertumpuk di lajur D. Mungkin itu rencananya kawan. Dan dijawab langsung dengan kuda E5 kontrol petak D7. Benteng sudah tidak mempunyai kesempatan lagi menempati petak D7. Abdus Satrop melangkah menteri D6, ancam kuda, di sini benteng E1. Jangan coba-coba kawan, kalian ambil kuda ini, ancamannya menteri kalian tewas seperti ini. Jadi Abdus Satrop tidak tergoda kuda Bainol yang gratis nih kawan, karena menterinya akan juga tewas nanti dengan discover attack dari benteng putih. Di sini kuda pukul gajah terlebih dahulu. Dipukul balik oleh menteri, tetap menjaga kudanya dan benteng D8. Di sini menteri mundur ke F3, memperkuat petak terang D1 kawan untuk dukungan bentengnya bertarung. Karena di sini posisi raja ini, depan raja ini 3 pion masih belum ada yang terbuka. Jadi kalaupun sekarang menantang benteng bergerak, ataupun di sini tadi kawan, benteng terburu-buru untuk digeser untuk ancam menteri, ya menteri siap untuk berkorban diri untuk membuat ancaman yang serius kawan. Kalau tidak mau terjadi skakmat, ya kalian harus bergerak di sini. Apakah ingin bergerak ke sini untuk memberikan double attack pada benteng hitam, tapi kalian sudah kehilangan benteng kawan. Itulah tujuan menteri bergerak ke petak F3 untuk menambah daya kontrol petak D1. Di sini menteri hitam mundur ke C7 untuk menghindari serangan dari benteng putih. Benteng A ke D1 menantang pertukaran. Dibalas dengan benteng A turun ke A8. Terjadi pertukaran yang didahului oleh Guges, dipukul balik oleh benteng. Guges kembali menawarkan pertukaran benteng. Karena merasa dia punya calon pion bebas kawan di sisi kiri papan, jadi sesegera mungkin memulai permainan endgame, menyimpelkan, menyederhanakan buah-buah di atas papan. Tantangan ditolak kawan. Di sini benteng digeser ke C8, blunder.
Apa masalahnya pada posisi ini kawan? Jika melakukan pertukaran benteng, langkah ini adalah langkah terbaik juga. Tapi di sini kalian jangan lanjutkan untuk sikat kuda ini, karena posisi raja kalian masih terblokade oleh pion-pion sendiri. Kalian punya masalah di baris belakang, ancaman skakmat. Jadi pada posisi ini setelah bertukar benteng, kalian buka ruang untuk pergerakan raja. Tapi memang kepalang tanggung posisi putih sedikit lebih baik memang, karena keunggulan punya pion bebas dan hitam ini punya isu penting pion lemah di peta C5 ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya, tapi menggeser benteng ke C8 ini memberikan keleluasan putih bermain di lajur D sekarang. Sekarang Gukes melangkah dengan menteri bergeser ke G3, juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah bergerak ke peta H5. Bergerak ke peta G3, melindungi kudanya dan membentuk serangan X-ray. Mungkin nanti persiapan untuk melakukan discover attack untuk menantang pertukaran menteri, dijawab dengan pion H5 terlebih dahulu. Di sini pion H3 sama-sama memberikan ruang bagi raja kawan agar tidak ada masalah di baris belakang masing-masing ini. Karena ancamannya juga sama, ancaman skakmat kalau depan raja ini pionnya masih diam-diam saja. Benteng D8 sekarang merasa aman, rajanya sudah ada ruang untuk melangkah, jadi menantang pertukaran. Diterima oleh Gukes, dipukul balik oleh menteri, kuda D3 serang pion di sini. Sekarang pion H4 terlebih dahulu, menteri putih bergeser ke E3. Gajah B7 dimainkan dan percuma juga kawan, tadi di backup oleh menteri bergerak untuk membackup pion ini. Pion ini sudah mendapatkan 2 kali serangan, jadi dilepas oleh Abdus Satrop. Langkah gajah B7. Di sini kuda lebih baik langsung ambil pion yang ada di peta C5, tapi pion F3 terlebih dahulu dimainkan. Selanjutnya menteri hitam D6. Pilihan stockfish, menteri ini bergerak ke peta F6 kawan. Sekarang dibalas dengan raja F1, sama-sama membuat langkah kesalahan. Memang terlihat pion ini sudah sulit untuk di backup lagi, karena perwira hitam ini berada di peta terang kawan, tidak bisa membackup di peta gelap ini kawan. Langkah terbaik tadi memukulnya menggunakan kuda, ini merupakan pilihan terbaik, langsung saja ambil. Nanti kembali ke sini untuk rebut pion ini nanti dengan dukungan menteri. Jadi nanti ya mempunyai 3 pion yang saling terkoneksi, cukup kuat nanti posisi putih. Tapi tadi kawan, di sini tadi setelah menteri ini bergerak ke peta D6, Gukes memilih raja ke F1 terlebih dahulu. Dilanjut dengan pion E5, kuda ambil pion C5, gajah mundur ke C8, raja bergeser ke E1, gajah F5, dan pion A5. Lanjut Gukes tanpa menunggu lama kawan, untuk persiapan 3 petak lagi bisa promosi. Menteri hitam mundur ke C7, tadi pion F6 ini merupakan salah satu pilihan bagus juga, dibalas dengan langkah pion A6. Gajah mundur ke C8, selanjutnya kuda mundur ke D3, memberikan double attack kawan bagi pion-pion hitam ini, melepaskan pion yang ada di peta A6. Gajah ambil pion A6. Di sini putih memilih ambil pion E5 menantang pertukaran menteri. Mengambil pion yang ada di sini juga pilihan juga kawan, tapi memang terkuat adalah ambil pion dengan menteri menantang pertukaran. Balasan dari hitam adalah menteri ke peta A5 ini kawan, ancam kuda juga tetap mempertahankan pion, dan coba lihat posisi kuda ini juga tidak mengenakkan kena pin semacam ini. Oleh karena itu, memang langkah terbaik adalah ambil pion E5 dengan menteri. Tentu saja ditolak kawan, menteri bergeser ke B6, kuda C5, menteri ke A5 ingin memberikan ancaman nanti di sini kawan, tapi diagonal gelap ini masih ada menteri, kemungkinan ya ke peta A2. Raja bergeser ke D1, di sini menteri D8 skak, raja ke C2, ingin segera mencoba menyisir di sayap menteri, nanti berharap mengawal 2 pion bebasnya setelah berhasil mengadu perwira kawan, mungkin seperti itu. Gajah C8, kuda ke E4, di sini gajah E6, dibalas raja ke B2. Kuda ke G5, ancam gajah terang, merupakan pilihan terbaik versi stockfish, tapi raja bergeser ke B2, pilihan dari Gukes. Menteri bergeser ke A8, jelas memberikan ancaman skak di sini. Kuda C5, menteri A3 skak, raja mundur ke B1, pionnya ini aman karena sudah ada kuda yang menjaga kawan. Dilanjut dengan pion G6, memberikan banyak ruang bagi pergerakan raja, selain juga membuat langkah menunggu. Di sini raja C2, menteri melakukan skak, diblokade oleh menteri agar
pion yang ada di peta G2 ini aman. Gajah F5 skak. Kuda ke E4 blokade. Menteri hitam mundur ke A7 mencoba menyisir nanti lewat belakang kawan ke peta G1, mungkin ingin berharap mendapatkan pion putih di peta G2. Raja menghindar ke D3. Menteri hitam G1. Menteri putih C2 ingin mendukung pionnya di lajur C ini kawan. Menteri hitam C5 menghentikan laju pion, kuda tidak bisa ambil karena posisi kena pin. Menteri putih D2. Menteri hitam G1. Raja putih C2. Menteri putih A1. Dilihat dari pergerakan menteri kedua pemain ini kawan, apalagi menteri hitam ini membuat langkah mondar-mandir berharap apa? Sebetulnya kita ini sudah di langkah ke-54 kawan. Dan di atas langkah ke-30 kawan, pemain sudah diperbolehkan untuk menawarkan remis. Tapi sepertinya Gukes ini berharap masih bisa menang kawan dengan keunggulan pion bebas seperti ini yang bisa didukung oleh perwira, menteri ataupun kuda. Situasinya saya juga tidak paham apakah sudah ada penawaran remis tapi ditolak atau gimana. Tapi jelasnya kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Tapi dilihat dari pergerakan menteri hitam ini kawan, kelihatannya ya Abdus Satorov ini berharap bisa remis dengan melakukan pergerakan yang mondar-mandir terus dengan menterinya ini kawan. Atau mencari titik lengah dari Gukes sampai lengah bisa ambil beberapa pion lemah di peta G2 ataupun peta B3 ini. Raja ke D4. Menteri ambil pion G2 dilepaskan oleh Gukes. Tadi kalaupun kalian mencoba memblokade di sini kawan, blokade pion peta G2 tapi pion ini bisa jatuh kawan. Oleh karena itu tadi di sini raja memilih maju ke peta D4 masih berharap dengan pion C-nya melepaskan pion G2 tadi yang diambil oleh Abdus Satorov. Kuda G5, pion F6, Menteri E8 skak, Raja G7, Menteri E7 skak. Raja naik ke H6 ancam kuda, kuda F7 skak, raja naik ke H5. Di sini tidak ada tempo skak lagi dari putih kawan dan putih harus bergerak. Dia melangkah raja ke C5. Pada posisi ini di langkah ke-62 permainan dalam posisi setara atau seimbang, kemungkinan permainan berakhir miss. Tapi raja bergerak ke C5, menteri bergerak ke peta E3 merupakan pilihan terkuat. Sekarang hitam mempunyai sedikit keuntungan kawan. Tentu saja pion-pion ini bisa jatuh. Di sini Abdus Satorov melanjutkan ambil pion F3. Menteri ambil pion F6, Menteri E3 skak. Sekaligus untuk menghindari ini kawan, satu lajur juga kontrol peta ini dari ancaman skak mat Menteri putih. Raja ambil pion B4 dan selanjutnya gajah ambil pion H3. Kuda ke E5, Menteri hitam D2 skak. Bukan pilihan terkuat gajah ini bergerak ke peta F5. Tapi dengan tempo ini juga tidak ada ancaman skak mat kawan. Ya masih bisa diantisipasi di langkah berikutnya. Setelah raja bergerak, di sini gajah D7 ikut melakukan serangan. Raja ke C5, di sini menteri melakukan skak ke peta E3 lagi. Raja ke B4, barulah gajah F5 memperkuat pion dari ancaman skak mat. Menteri hitam H8 skak. Diblokade oleh menteri. Sekarang gantian kawan. Sekarang posisi hitam memang dalam posisi yang bagus. Sama-sama mempunyai pion bebas, cuma pergerakannya putih butuh 4 petak lagi, sedangkan hitam hanya tersisa 3 petak saja. Dengan kawalan gajah tentu lebih kuat daripada pengawalan kuda dalam posisi seperti ini. Jadi sangat lumrah jika Abdus Satorov menawarkan pertukaran menteri. Ditolak menteri D8, menteri hitam G7, ancam kuda. Dan dalam posisi mungkin panik, sudah hilang fokus, capek pikiran, sudah menghitung banyak langkah. 71 langkah sudah dihitung oleh para pemain sehingga kontrol waktu kedua pemain pun sudah mendekati jam jatuh. Apalagi punyanya Gukes ini tersisa 1 menit 28 detik kawan. Dia membuat langkah blunder kawan. Kuda F3 dimainkan. Langkah blunder fatal yang memberikan kesempatan Abdus Satorov menggeser menterinya skak. Kuda jatuh di langkah berikutnya. Di posisi ini Gukes menyerah. Dalam posisi permainan yang seimbang kawan, sangat disayangkan juga kuda melangkah ke peta F3. Super Grandmaster bisa melakukan kesalahan seperti ini, apalagi kita kawan pemain pos ronda. Tentu saja sangat lumrah bagi kita manusia melakukan langkah-langkah blunder seperti ini. Tapi sebagai bahan pelajaran juga kawan, memang dalam permainan catur yang cukup panjang langkah ini kawan menguras pikiran
otak mungkin jenuh, udah capek kawan. Itulah kenapa catur ini bukan hanya olahraga otak saja, tapi stamina tubuh juga harus dijaga. Sering olahraga fisik akan memberikan kesegaran bagi tubuh, juga menjaga fokus saat di atas papan kawan. Dan akhirnya pecah rekor dari Gukesh yang tak terkalahkan, akhirnya dikalahkan oleh Abdusattorov di babak ke-10. Hingga 10 game yang dimainkan oleh Abdusattorov ini kawan, saya lihat tadi Abdusattorov ini mendapatkan elo tambahan sebesar 20 poin lebih. Sehingga sekarang kalau ditambahkan dengan elo ratingnya sekarang yang 2688, sekarang di live rating tentu saja punyanya Abdusattorov sudah menembus angka 2700 mengikuti Domaraju Gukesh sendiri. Sedangkan pemain muda lainnya kawan, yaitu siapa? Ramesh Babu Pragnananda masih belum bisa menembus angka 2700. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Besok kita akan ulas untuk game babak 11 kawan. Tetap akan fokus kita mengulas partainya pemain-pemain Indonesia. Oke, terima kasih kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.